Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi siswa semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini sudah memberikan kita kesempatan, kesehatan untuk melaksanakan MPLS pada hari ini. Ananda kelas 10 yang Ibu sayangi, siswa dari berbagai SMP, baik SMP dalam daerah maupun SMP luar daerah. Walaupun Ananda berasal dari sekolah yang berbeda, namun setelah Ananda bergabung dalam keluarga besar SMK Negeri 1 Pangkalasung, maka Ananda sudah menjadi satu keluarga SMKN 1 Pangkalasung. Ananda semua yang Ibu sayangi, kegiatan MPLS tahun ini jelas berbeda dengan kegiatan MPLS sebelumnya. Mengapa demikian? Kita tahu semua bahwa situasi ini tidak lepas karena kondisi negara kita yang sedang mengalami COVID-19. Namun, kita tidak boleh kecil hati. Kita tetap semangat karena situasi ini bukan hanya negara kita yang mengalami, tetapi seluruh dunia hampir mengalami situasi seperti ini. Berangkat dari situasi dan kondisi wabah COVID-19, maka kegiatan MPLS tahun ini dilaksanakan dengan cara berbeda. Untuk itu Ananda semuanya tetap semangat mengikuti kegiatan MPLS ini dari awal sampai nanti akhir. Untuk itu pesan Ibu, kita tetap berpedoman pada protokol kesehatan, pakai masker, cuci tangan, jaga jarak, dan mengurangi kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat, yaitu pengenalan wawasan Wiyata Mandala SMKN 1 Pangkalasung. Materi wawasan Wiyata Mandala. Wiyata Mandala di sini yang akan kita bicarakan adalah yang pertama sekolah, yang kedua fisik sekolah, yang ketiga peran serta siswa. Sekarang kita tengok sekolah. Sekolah merupakan tempat penyelenggaraan proses belajar mengajar, menanamkan dan mengembangkan berbagai ilmu, pengetahuan, keterampilan, dan wawasan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional. Sedangkan untuk fisik sekolah, di sini yang dimaksud yaitu menyangkut gedung sekolah, perabotan seperti meja, kursi, perpustakaan, laboratorium, dan kalau yang ketiganya peran serta siswa. Semua warga khususnya
para siswa tentunya berkewajiban serta ikut merawat fisik sekolah dan menjaga serta menggunakannya sesuai dengan fungsinya. Misalnya, meja digunakan untuk apa? Kursi digunakan untuk apa? Perpustakaan digunakan untuk apa? Dan sebagainya. Ya, sekarang kita akan masuk kepada materi inti, yaitu wawasan Wiyata Mandala. Wawasan Wiyata Mandala ini terdiri dari 3 kata. Yang pertama wawasannya, yang kedua wiyatanya, yang ketiga mandala. Wawasan adalah pandangan, penglihatan, tinjauan, ataupun tanggapan indrawi. Sedangkan wiyata adalah pengajaran atau pendidikan. Adapun mandala bisa diartikan bulatan, lingkaran, lingkaran daerah ataupun kawasan. Jadi, wawasan Wiyata Mandala bisa dimaknai sebagai cara pandang warga sekolah khususnya tentang keberadaan sekolah sebagai pengemban tugas pendidikan di lingkungan sekolah. Bisa juga dimaknai merupakan suatu wawasan yang menjamin berlangsungnya proses pendidikan sekolah secara efektif dan efisien. Di samping itu juga dimaknai sebagai suatu kebijakan yang mengikat setiap warga sekolah sebagai wahana menuju tercapainya pendidikan nasional. Wawasan Wiyata Mandala ini apakah memiliki unsur atau bagian? Memang ada unsur atau bagian Wiyata Mandala ini. Antara lain, yang pertama, sekolah merupakan lingkungan pendidikan. Yang kedua, kepala sekolah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh atas penyelenggaraan pendidikan di lingkungan sekolah. Ketiga, para warga sekolah di dalam maupun di luar sekolah harus senantiasa menjunjung tinggi martabat dan citra guru. 4. Sekolah sebagai lembaga pendidikan harus bertumpu pada masyarakat sekitar dan mendukung antar warga. Bentuk peran aktif siswa dalam KBM atau kepanjangannya kegiatan belajar mengajar. Yang pertama sekali, siswa ikut aktif dalam menentukan tujuan. Misalnya mungkin membuat suatu kegiatan. Yang kedua, sikap positif dalam mengikuti pelajaran. Misalnya bagaimana? Misalnya Bapak Ibu guru sedang menerangkan.
untuk positifnya Ananda itu bagaimana? Misalnya mungkin ada yang teman sudah bertanya, Ananda harus bagaimana bersikap? Yang ketiga, ciptakan suasana akrab. Berarti di situ adanya keterbukaan, adanya penerimaan terhadap teman, dan juga bisa membuka komunikasi. Apalagi bentuk peran aktif siswa yang lainnya? Yang keempat, yaitu menggunakan setiap kesempatan dengan baik. Misalnya saat mengikuti belajar mengajar, andaikan belum memahami pelajaran, kita bisa bertanya dengan cara menunjukkan jari, mungkin juga bisa menyebutkan nama, dan seterusnya. Dan yang kelima, untuk peran aktif siswa juga, itu terlibat secara aktif dalam proses belajar mengajar. Bisa juga selain bertanya seperti di atas, bisa juga menyampaikan gagasan atau ide. Pertanyaan itu tidak harus dari bapak atau ibu guru, bisa juga pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman. Pertanyaan yang disampaikan oleh teman-teman tidak harus bapak atau ibu guru yang menjawab, tetapi teman Ananda ataupun Ananda sendiri juga bisa merespon, memberikan jawaban. Ya. Sekarang kita lihat juga kondisi seperti apa yang mendukung pelaksanaan wawasan wiyata manusia. Yang pertama, mentaati peraturan tata tertib. Tentunya di sini tata tertib sekolah serta kepemimpinan kepala sekolah. Misalnya, berpakaian yang rapi sesuai dengan jadwal hari itu. Contoh konkretnya, misal pada hari Senin, siswa memakai seragam putih abu-abu, memakai sepatu hitam, masuk sekolah tepat waktu, mengikuti kegiatan di sekolah dengan baik. Yang kedua, menghormati bapak atau ibu guru. Hormat bukan karena faktor takut, tapi hormat karena segan. Itu yang lebih baik. Jadi kalau hormat karena takut, itu sebenarnya hormat secara semu. Yang baik adalah hormat karena segan. Yang ketiga, kerjasama antara warga sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat. Jadi materi terakhir dari sesi ini adalah menyangkut ketahanan sekolah. Ketahanan sekolah adalah kondisi dinamik yang berisi kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan dan hambatan yang timbul dari dalam dan dari luar sekolah, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat mengganggu proses belajar mengajar. Termasuk kalau kita sadari saat ini, kita juga harus mempunyai kemampuan dan ketangguhan dalam menghadapi wabah COVID-19 ini. Ya. Sekarang
kita lihat bagaimana cara memelihara dan meningkatkan ketahanan sekolah. Ada bermacam-macam cara. Yang pertama, mentaati dan mematuhi tata tertib sekolah. Apa yang menjadi aturan sekolah? Itu ditaati bukan karena terpaksa, tetapi memang karena kesadaran. Awalnya terpaksa, tetapi kalau diterima dengan baik, karena tujuannya adalah baik, maka akan menjadi ikhlas mematuhi tata tertib itu. Kedua, menjaga nama baik diri sendiri. Diri sendiri juga perlu kita jaga. Selain diri sendiri, siapa lagi? Orang tua, kemudian juga keluarga, dan tentunya sekolah. Yang ketiga, menghormati Bapak Ibu guru dan karyawan yang berada di lingkungan SMKN 1 Pangkalan Lesung. Dan tak ketinggalan juga menghargai sesama teman. Yang keempat, cara yang lain yaitu dengan belajar keras, teratur dan terencana. Untuk mencapai suatu tujuan itu butuh perjuangan. Tidak serba instan, harus ada perjuangan. Yang kelima, bagaimana sikap Anda saat mengikuti upacara bendera? Tentu dengan tertib, disiplin, hikmat, dan penuh ketangguhan. Ini sangat penting sekali. Sedangkan yang kelima, kita harus berusaha untuk bertingkah laku dan berbuat baik. Misal, kita berbicara dengan teman, dengan bapak atau ibu guru, berbicara dengan bapak atau ibu guru karyawan sekolah, menghormati, menghindarkan kata-kata yang tidak pantas, dan seterusnya. Ananda Ibu yang Ibu sayang, sesi Wiyata Mandala itu arahnya kemana? Materi wawasan Wiyata Mandala seiring dengan situasi dan kondisi di negara kita, termasuk di daerah kita Pangkalan Lesung yang sangat kita cintai, SMKN 1 Pangkalan Lesung sebagai lembaga pendidikan di dalam mendampingi Ananda sekalian sebagai peserta didik adalah bapak atau ibu guru dan karyawan menginginkan peserta didik termasuk Ananda yang baru masuk menjadi pelajar Pancasila yang mempunyai pribadi yang mempunyai profil. 1. Peserta didik yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya apa? Misalnya, Ananda diajak berdoa. Bagaimana kita menunjukkan sikap berdoa? Atau bagaimana kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama kita masing-masing? Yang kedua, menggambarkan pribadi yang kreatif, inovatif, mampu berkarya, mencari sesuatu yang baru. Yang ketiga, pribadi gotong royong, ada kepedulian sosial, muncul empati di situ dengan sesama. Yang keempat,
pribadi yang menggunakan kebinekaan global, mempunyai rasa hormat terhadap keberagaman, bisa menerima keanekaragaman masyarakat, bisa menerima perbedaan dari berbagai macam perbedaan suku, agama, status sosial, dan sebagainya. Keberagaman ini suatu yang indah dari Tuhan, sehingga kita sebagai warga SMKN 1 Pangkalasem khususnya dan bangsa Indonesia umumnya harus bisa menerima keberagaman sebagai anugerah yang terindah dari Tuhan, yang menjadi kekuatan yang sungguh luar biasa untuk kemajuan bangsa Indonesia, termasuk SMKN 1 Pangkalasem. Yang kelima, pribadi yang bernalar kritis. Bagaimana itu? Yaitu mampu memecahkan masalah, mampu memproses informasi secara kritis. Ini untuk menghindari kita tidak terseret dengan berita-berita yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atau yang sering kita kenal dengan berita hoax. Yang keenam, pribadi kemandirian. Secara mandiri mencari ilmu pengetahuan, mau membaca dari berbagai sumber, sehingga tidak mudah mempercayai informasi sebelum menyaring informasi. Demikianlah materi wawasan Wiyata Mandala. Semoga yang Ibu sampaikan bermanfaat bagi Ananda dan menjadi modal Ananda untuk bergabung dalam keluarga besar SMKN 1 Pangkalasem. Dan akhirnya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.